Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan e-commerce dalam kegiatan bisnis secara digital. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dinda Gustia dengan NIM 20055151054 dari Prodi Manajemen kelas A1. Untuk slide yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dengan dunia maya atau dunia internet. Internet yang sangat cepat memberikan kemudahan dan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan manusia seperti berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang lain dari segala penjuru dunia. Pada slide yang kedua ada definisi konsep menurut Adi Nugroho tahun 2006. E-commerce adalah sarana jual beli barang dan jasa melalui internet. Perdagangan elektronik mencakup pendistribusian, penjualan, pembelian, pemasaran dan pelayanan suatu produk yang dilakukan dalam sistem elektronik seperti internet. E-commerce dan kegiatan-kegiatan terkait melalui internet dapat menjadi mesin untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui liberalisasi jasa-jasa nasional dan mempercepat integrasi dengan operasi manufaktur secara global. Yang ketiga ada keuntungan menggunakan e-commerce menurut Martin Jones tahun 2008, yaitu yang pertama, globalisasi pasar, yang kedua, personalized demands atau dapat mengubah permintaan sesuai dengan keinginan, yang ketiga, integrasi bisnis, yang keempat, peluang bisnis merata. Selanjutnya, ada kekurangan pengguna dari e-commerce. Yang pertama, masalah keamanan. Yang kedua, ketidaksesuaian. Dan yang ketiga adalah kerugian tidak terduga. Menurut Delone dan McLean tahun 2004, ada 6 dimensi e-commerce. Yang pertama, kualitas sistem dalam lingkungan internet. Yang kedua, kualitas informasi dalam menangkup isu konten e-commerce. Yang ketiga, kualitas layanan. Yang keempat, penggunaan. Yang kelima, kepuasan penggunaan. Dan yang terakhir adalah manfaat dari penggunaan e-commerce. Pada penggolongan e-commerce menurut Suyanto tahun 2003, yang pertama ada business to business atau disebut dengan B2B. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Dan yang keempat adalah consumer to business atau C2B. Yang selanjutnya ada perspektif e-commerce. Menurut Kalakota dan Winston tahun 1997, yang pertama ada perspektif komunikatif, yang kedua ada perspektif proses bisnis, yang ketiga perspektif layanan, dan yang keempat perspektif online. Kemudian ada dampak e-commerce dalam dunia bisnis. Yang pertama, memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif. Yang kedua, menciptakan saluran distribusi baru yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi. Yang keempat, menekankan waktu siklus. Dan yang kelima, layanan pelanggan yang lebih responsif. Yang keenam, menghemat biaya dan waktu. Yang ketujuh, menghadirkan pasar maya atau virtual. Yang terakhir ada peran positif e-commerce dalam dunia bisnis. Yang pertama, pengendalian akses dan keamanan. Yang kedua, membuat profil dan personalisasi. Yang ketiga, memanajemen pencarian. Yang keempat, manajemen isi dan katalog. Yang kelima, pemberitahuan kegiatan. Yang keenam, kerjasama dan perdagangan. Dan yang terakhir adalah proses pembayaran elektronik. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata dan kurang kelengkapan dalam menjelaskan suatu materi di atas, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.